Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut, dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun, tapi anjlok semuanya. Turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah, yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Thomas. Ya, Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, toh Thomas. Betul, Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9 suku bunga bi rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi, jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan Ini, Pak Daud. ini Ya? baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning, apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Lah. Nah,
tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi, Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk, Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya, Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik, Pak Daud ya. Suasana pilpres, Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada, Thomas. Ya. Gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas, impor akan mulai mahal dan naik, Thomas. Kenapa naik, Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa, Thomas? Karena harga BBM naik, Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70, Thomas, $70 per barel kan. Ya. Sekarang sudah berapa? $100 lebih kan, Thomas? Ya. 100 berapa? Saya enggak, kurang jelas, Thomas. Ya. Nah, berarti kan naiknya 30%, Thomas. Ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat, Thomas. Betul. Negaranya apa, Thomas? Yang berat, Pak Daud. Berat, Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Berat. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik, Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu, Thomas. Ya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan, Thomas. Ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025, Pak Daud ya. Wow. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh, Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh, kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu, Thomas? Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden, Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi, Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap, Thomas. Betul. Nah, di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi, Thomas. Ya. Nah, itu nanti ada di 2025. Nah, dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Nah, karena kita ini ibaratnya kan selama 2 tahun ini kan ekonomi kan stuck, Thomas. Iya. Deflasi stuck, deflasi lagi. Daya beli masyarakat turun nih, kan. Daya beli masyarakat turun dan ekonomi berhenti, Thomas. Nah, itu perlu perbaikan. Nah, pengetahuan saya ini dapat dari mana kan gitu, Thomas? Iya. Nah, waktu itu saya kan ada kawan saya zaman SB itu dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, Thomas. Dia yang mendidik, yang melatih saya di makroekonomi, Thomas. Oh, hebat ya. Nah, tapi saya belajar dari beliau tidak lama, Thomas. Oh. 15 tahun, Thomas. Gak lama, cuma 15 tahun. Nah, di situ saya belajar tentang cara memandang secara makro, Thomas. Karena kalau kita bisa melihat secara makro dan kita bisa memprediksi makronya, Thomas. Nah, di situ kita akan mengetahui bagaimana terjadinya ekonomi per tahun, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, di situ saya banyak belajar dari beliau, Thomas. Pergerakan ekonomi, saham dan lainnya, Thomas. Tapi saya tidak tertarik saham, Thomas. Saya suka ekonominya aja. Iya, Pak Daud. Dan itu banyak pertimbangan, inflasi itu gimana, deflasi gimana, stagflasi ini gimana. Nah, sebenarnya kita ini hampir mirip stagflasi, Thomas. Hampir mirip ya. Apa maksudnya, Pak Daud?
inflasi tapi daya beli masyarakat turun. Berhenti. Stuck. Nah, tahun depan itu kita semua belajar normal, Thomas. Belajar normal ya tahun depan. Kita tengah resesi Pak Daud ya. Iya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya bagikan, Thomas. Iya. Nah, makanya dari tahun 2020 saya suruh semua untuk berkebun, Thomas. Kebun ya Pak Daud. Ya. Nah, Pakai polybag ya. yang mengajar saya berkebun juga Bapak Gunawan Yusuf, Thomas. Gulaku Sugar Group ya, Thomas. Ya. Dia melatih saya cara pandang makro, setelah itu berkebun dan cara investasi, Thomas. Belajar sama beliau 15 tahun dan saya belajar dari Polhukam ya, politik hukum dan HAM dari One Team Press, Thomas. One Team Press ya. Nggak lama Pak Daud ya, cuma 15 tahun. Sampai sekarang pun kita masih komunikasi, Thomas. Iya Pak Daud. Karena dulu yang dari tim elang kita itu kan sampai sekarang masih ada juga di pemerintahan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, walaupun sudah enggak seperti dulu lah, Thomas, tapi ngerti Iya, Pak Daud. dikit lah. Apa, Thomas? Tahu sedikit Pak Daud. Berarti Pak Yang Daud. penting ini kita punya hope, harapan, Thomas. Betul. Jadi kita mau tegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam negara bangkrut yang akan bangkrut seperti negara Sri Lanka Pak Daud ya. Jadi gini, Indonesia ini yang merasakan resesi ekonomi tahun depan itu kota-kota besar, Thomas. Hanya kota-kota besar Pak Daud. Surabaya, Bandung, Jakarta. gitu, Thomas. Kalau yang di kota-kota kecil kayak Temanggung, Solo Tigo, Solo, aman-aman baik. Aman-aman saja. Kenapa? Karena sekitarnya itu masih banyak tanah untuk berkebun, Thomas. Ingin sapi, cari di Boyolali, gitu. Mau susu sapi di Boyolali. Sayur-sayuran, Boyolali, Karanganyar, Tawangmangu. Nah, hal seperti inilah yang menopang sumber daya alam kita ini, Thomas. Terutama yang di pinggir-pinggir kota atau kota kecil itu yang bertahan. Nah, kalau yang di kota besar karena terlalu banyak keinginan. Karena apa? Kalau kita di desa itu lihatnya kan hanya sapi, ayam. Artinya apa? Tidak ada pilihan, Tan Thomas. Betul, Pak. Pilihannya hanya setiap hari itu aja. Makanya aman-aman saja, Thomas. Ya.